Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Sumawardana dari Farmasi 7A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas sistem pengantar obat. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa perbedaan sistem pemberian obat berdasarkan kondisi fisiknya? Nah, untuk jawabannya itu pertama, ada yang dalam bentuk gas. Untuk contoh sediaannya dalam bentuk anestesi. Nah, kemudian dalam bentuk cairan, untuk contoh sediaannya yaitu adanya larutan seperti suspensi dan ada juga emulsi. Nah, untuk dalam bentuk setengah padat, sediaannya ada yang berbentuk krim, salep, gel maupun pasta. Nah, sedangkan ada yang dalam bentuk padat yaitu sediaannya dalam berbentuk bubuk, butiran, tablet maupun kapsul. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa perbedaan sistem pemberian obat berdasarkan rute pemberiannya. Nah, untuk jawabannya yang pertama yaitu ada rute pemberian oral. Nah, rute pemberian oral ini banyak digunakan karena mudah dan juga di metabolisme dengan first pass effect atau jalur pertama di hati. Nah, untuk yang kedua yaitu secara parenteral, di mana langsung masuk ke tubuh, yaitu dengan cara suntikan atau infus secara intravena, subkutan, intramuskular, impran maupun intraperitoneal. Nah, untuk yang ketiga yaitu transdermal, di mana transdermal ini memasukkan obat dengan cara menembus kulit. Nah, untuk sediaannya contohnya yang sediaan setengah padat ada krim, pasta, gel, sedangkan untuk sediaan cairnya yaitu ada yang berupa suspensi. Nah, untuk sediaan padatnya bisa berbentuk seperti patch. Nah, untuk yang terakhir itu secara lokal, di mana secara lokal ini obat diberikan untuk menghasilkan efektivitas secara lokal, bukan secara sistemik, di mana sistem ini biasanya diberikan untuk sistem topikal. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa perbedaan dari sistem pemberian obat berdasarkan jenis pelepasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu pelepasan segera atau immediate release. Nah, obat segera dilepaskan setelah diberikan. Kemudian mengizinkan obat larut dalam isi gastrointestinal tanpa harus menunda atau memperpanjang disolusi obat ataupun absorpsi obat. Nah, kemudian pelepasan dimodifikasi atau modified release. Nah, pelepasan obat terjadi setelah beberapa saat pemberian atau jangka waktu lama atau target tertentu dalam tubuh. Nah, untuk sediaan obatnya dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik dan kenyamanan. Nah, untuk sediaan padatan oral pelepasan itu dimodifikasi yang dimaksud untuk produk obat pelepasan tertunda dan obat pelepasan yang diperpanjang. Nah, untuk pertanyaan keempat yaitu sebutkan beberapa contoh sediaan immediate release dan delayed release. Nah, untuk immediate release atau rilis segera, nah salah satu contohnya yaitu ada pemberian oral, di mana pemberian oral ini, sediaan oral ini obat akan langsung dilepas dan larutannya akan masuk ke dalam saluran gastrointestinal. Nah, untuk sediaan yang berbentuk serbuk atau butiran, nah itu harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum disolusi di dalam tubuh. Kemudian untuk bentuk sediaan delayed release yaitu salah satunya contohnya tablet atau granul. Nah, dalam pembuatan tablet atau granul ini perlu dipilih polimer yang sesuai untuk melapisi tablet tersebut agar tablet tersebut terlindungi dan tidak terdegradasi. Baiklah, untuk pertanyaan kelima ini yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari extended release atau rilis diperpanjang. Nah, untuk rilis diperpanjang ini kelebihannya itu pertama meningkatkan efisiensi pengobatan yang dicapai dengan mengendalikan dan menyembuhkan kondisi. Kemudian mengontrol dan memperbaiki kondisi. Setelah itu juga dengan adanya extended release ini mampu meningkatkan ketersediaan hayati beberapa obat serta dapat mengurangi masa perawatan pada pasien. Nah, untuk dosis waktu malam hari ini dapat dihindari untuk kenyamanan pasien. Baiklah, untuk kekurangan extended release ini atau rilis diperpanjang ini, yang pertama yaitu obat yang diabsorpsikan di dalam saluran cerna dalam waktu tertentu tidak dapat diformulasikan untuk sistem rilis diperpanjang ini. Nah, kemudian untuk pelepasan obat aktif atau obat oral akan dipengaruhi atau dibatasi oleh waktu tinggal gastrointestinal. Nah,
Itulah penjelasan dari beberapa jawaban terkait tugas sistem pengantar obat. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.